Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Helsis, atau Krisis? Mimin mau tahu nih guys, tolong jawab di kolom komen ya. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska meminta tolong kepada Ardan dan Romi agar memberikan surat izin dia keluar dari rumah sakit. Ardan dan Romi pada awalnya menolak permintaan Siska ini. Namun setelah Siska memohon, akhirnya Ardan dan Romi mengabulkan permohonan Siska. Siska mengatakan kalau ia akan ke kantor polisi untuk membebaskan Tante Marissa. Dan Romi pun mengantar Siska. Ketika Siska akan berangkat, tiba saja Helmi menelpon Siska dan menanyakan bagaimana keadaan Siska. Siska pun menjawab kalau dia sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Dan Helmi pun menasihati Siska agar menjauh dari Kris karena Kris bukanlah orang baik. Dan Siska pun menutup teleponnya untuk menemui Tante Marissa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, bukan penerimaan baik dari Tante Marissa. Tante Marissa malah menuduh Siska berpura-pura baik, dan kini Tante Marissa tidak butuh pertolongan Siska karena Tiara akan mengeluarkan Tante Marissa dari penjara. Mendengar Tante Marissa akan keluar dari penjara, Siska pun mengatakan kalau dia senang mendengarnya. Tapi Tante Marissa malah menuduh Siska ini pura-pura baik dan dia masih akan tetap melanjutkan perkaranya yang menyuruh Siska untuk tes DNA. Siska pun mengatakan kepada Tante Marissa kalau dia sudah pusing mendengar ini dan nantinya surat itu akan keluar pada 2 minggu lagi dan mengatakan kalau itu adalah anak Leo. Sementara itu, Reta yang habis berkencan dengan Kris mendatangi Tiara dan mengatakan kalau dia habis berkencan dengan Kris dan mengatakan kalau Kris sedang mencari anaknya Bonnie. Tiara yang mendengar penjelasan dari Reta pun marah kepada Reta, takut kalau Reta mengatakan hal sebenarnya. Namun Reta mengatakan kepada Tiara kalau dia tidak mengatakannya sebelum selagi Tiara masih menurutinya. Dan di scene selanjutnya, Siska yang sudah berada di rumah kembali ditelepon oleh Helmi. Helmi kembali mengingatkan Siska agar jauh-jauh dari Kris karena Kris punya niat yang tidak baik terhadap Siska. Kris ingin Siska kembali lagi kepadanya. Siska pun bertanya kepada Helmi dari mana Helmi tahu kalau Kris ingin kembali kepadanya. Helmi pun mengatakan kalau dia tahu semua ini dari Johnny. Sementara itu Kris menelpon Tante Monik menanyakan keadaan Siska. Tante Monik pun mengatakan kalau Siska sudah pulang padahal dia belum sembuh. Kris sangat mengkhawatirkan keadaan Siska dan Tante Monik pun mengatakan kalau Siska sedang istirahat di kamarnya. Sementara itu Siska yang sedang tertidur, ia bermimpi bertemu dengan Leo, namun Leo menjauh darinya. Hal inilah yang membuat Siska pun menangis. Untungnya ada Tante Monik yang ke kamar dan membangunkan Siska. Siska pun menyatakan kepada Tante Monik kalau dia sedang bermimpi buruk tentang Leo. Dan Tante Monik pun menyabarkan Siska dan mengatakan kepada Siska agar berdoa supaya Leo baik-baik saja. Nah, kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, mimpi Siska ini adalah firasat
bahwa akan terjadi sesuatu terhadap Leo. Leo sepertinya akan mengalami kecelakaan dan tidak bisa pulang lama, dan kemungkinan Leo akan dikabarkan meninggal, sehingga hubungan Siska dan Leo pastinya akan semakin jauh. Tapi ini hanyalah prediksi Mimin semata yang belum tentu kejelasannya. Sementara di scene lain, Tante Marissa yang sudah keluar dari penjara masih dendam kepada Siska. Dia menyuruh Tiara agar melakukan semua dendamnya karena Tante Marissa sekarang akan mengurusi perusahaannya yang kini hampir bangkrut. Tiara pun mengatakan kepada Tante Marissa bahwa Tante Marissa jangan khawatir karena Tiara akan membantunya melakukannya kepada Siska. Sementara itu Chris yang masih kesal dan penasaran terhadap Helmi menanyakan kepada Johnny kalau ia masih penasaran kepada Helmi dan ingin menyingkirkan Helmi. Tapi Johnny merasa keberatan untuk melakukannya. Dan Chris pun meminta kepada Johnny agar memisahkan Siska dan Leo supaya mereka bercerai. Johnny pun sangat berat karena yang menikahkan Leo dan Siska itu adalah dia. Sementara itu Siska kini sedang bersedih dan berdoa minta dipertemukan kepada Leo yang jauh di sana. Siska sangat khawatir terhadap mimpi buruknya ini. Dan Pak Diki merasa senang karena kini Pak Diki telah membuka usaha baru. Pak Diki menyuruh anak buahnya agar pegawai Renas Group berpindah lagi kepadanya. Duh guys, jahat bener ya Pak Diki ini. Padahal Renas Group itu adalah usaha milik anaknya dan ia ingin menghancurkan usaha tersebut. Sementara Pak Diki tidak ada di rumah, Johnny pun mendatangi Dokter Cory ke rumahnya dan memberikan bantuan uang kepada Dokter Cory. Pada awalnya Dokter Cory menolak pemberian Johnny, namun Johnny memaksa pemberian uang tersebut. Ketika Dokter Cory baru mengambil uang itu, tiba-tiba saja Pak Diki pulang dan hampir saja mereka berdua ini ketahuan. Untunglah Johnny cepat-cepat bersembunyi sehingga Pak Diki tidak dapat menemukan Johnny di rumah itu. Dan di pagi hari ketika Johnny pulang, Tante Monique menanyakan kepada Johnny dari mana saja sehingga tidak pulang semalaman. Johnny yang sedang bersama Chris pun mengatakan kalau dia ada sedang urusan kantor. Johnny tidak mau mengaku kalau dia sedang bersama Chris. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.